Saat ini saya sedang berada di Hong Kong. Ini jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64. Saya turut prihatin dan bersedih. Sejak pemerintah kita mengumumkan kepada rakyat bahwa pemerintah hanya menjamin deposito di bank itu maksimum sebesar 2 miliar. Artinya tabungan lebih dari 2 miliar tidak dijamin oleh pemerintah. Ya tentu orang-orang yang punya uang banyak lebih dari 2 miliar hanya punya dua pilihan. Dia harus pecah-pecah uangnya itu dalam 2 miliar atau dia harus pindahkan uangnya ke luar negeri di mana negaranya menjamin 100% deposito nasabah banknya. Saya di Hong Kong ini mendapatkan berita yang menyedihkan buat saya sebagai anak bangsa. Terpaksa mereka-mereka yang punya uang harus memindahkan uangnya dari Indonesia ke Hong Kong ataupun ke Singapura, yang saya dapatkan informasi seperti itu. Seharusnya tidak demikian. Ini bukan hanya terjadi akan menyebabkan terjadinya capital flight, ya, tetapi juga akan menguras cadangan devisa kita pada akhirnya. Lambat laun ya kita akan kekurangan dana untuk pembangunan. Seharusnya pemerintah lebih bijak dalam merumuskan bagaimana memberikan respon terhadap situasi kondisi dunia saat ini, sehingga para rakyat kita sendiri yang punya uang pun merasa aman. Nah, oleh karena itu saya menginginkan terwujudnya offshore island, ya, sebuah zona yang mempunyai otoritas khusus di bidang keuangan seperti Hong Kong ini, ya kan? Seperti Hong Kong, seperti Singapura, seperti Labuan yang juga disiapkan oleh Malaysia. Offshore island ini adalah sebuah zona di mana bank-bank besar, orang-orang yang punya uang merasa aman, ya, merasa aman untuk menyimpan hartanya. Dan saya pikir tidak mesti disimpan di Singapura atau di Hong Kong atau di Dubai dan sebagainya, tetapi juga bisa di zona ini. Nah, saya mengajukan kepada kawan-kawan agar segera dibentuk sebuah offshore island. Dan itu saya tunjuk Belitung, Pulau Belitung, atau dalam bahasa Inggris dikenal dalam literatur asing Billiton Island. Pulau Belitung yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dianggap sangat strategis oleh kawan-kawan saya di luar negeri karena berposisi di tengah-tengah Kepulauan Indonesia, di antara Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dalam bahasa lain, dia menjadi lintasan kapal-kapal besar dunia dari Selat Malaka menuju ke wilayah Bali, Australia, dan sebagainya. Bahkan dia tidak terlalu jauh dengan Batam, ya kan? Tentu saja untuk membuat offshore island, ya kan, di mana nanti akan menjadi zona bebas, zona yang paling aman menyimpan uang di planet bumi ini, perlu didukung oleh sebuah undang-undang namanya Undang-Undang Offshore Banking dan Offshore Financing. Tetapi untuk melahirkan undang-undang ini tidak mudah, karena Indonesia ya paling sedikit harus mempunyai cadangan devisa di atas 100 miliar US dollar. Dan saya pikir ini sebuah kerjaan PR besar bagi semua komponen bangsa di Indonesia. Nah, kalau kita punya komitmen seperti yang saya canangkan, welcome back home to Indonesia, di mana orang-orang Indonesia di luar negeri yang punya uang, yuk bawa pulang uangnya di Indonesia, kita bangun, kita simpan di dalam negeri lah, gitu. Saya pikir ini akan tidak mengalami kesulitan untuk menambah cadangan devisa kita sampai di atas 100 miliar US dollar. Cina saja saat ini itu 2,3 triliun US dollar cadangan devisanya, dan itu ia bentuk ya kurang dari 3 tahun
karena pada waktu saya tahun 2006 ke Hong Kong ini, saya menemukan bahwa cadangan devisa Cina itu masih berkisar 1 triliun atau di bawah 1 triliun US dollar ya. Kenapa percepatan itu begitu cepat tumbuh? Nah, karena selain dari ekspor dia juga meningkat, juga dia memberikan sebuah zona yang cukup bagus dengan Hong Kong ini. Kemudian dia kembangkan juga Shenzhen sebagai penyangga atau alternatif lain bagi kalangan investor selain Hong Kong gitu ya. Nah, terus kedua, orang merasa aman menyimpan uang di Hong Kong ini, ya kan? Karena tidak ada intervensi, bahkan mempunyai hukum yang sangat khusus. Hong Kong bagian dari negara Cina, tetapi mempunyai otoritas keuangan tersendiri, mata uangnya sendiri. Ya, kita tidak inginlah mata uang sendiri. Tapi di sini karena sudah terjadi sebelum penjara kepada Cina, dolar Hong Kong dan punya bank sentral sendiri dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah Cina memberi kebebasan otoritas keuangan yang luar biasa. Jadi hukum yang berlaku di sini adalah di bidang keuangan tetap hukum Inggris, ya kan? Walaupun sistem pemerintahannya sudah berlaku hukum Cina, hukum Republik Rakyat Cina. Ini uniknya di Hong Kong ini. Dan saya pikir segeralah kita wujudkan offshore island di Indonesia.